Salam, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini. Alkitab dalam Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya membacakan kepada kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, padaku lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang mengalami kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu adalah wabah yang melanda semua orang tanpa pandang bulu. Orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang bodoh, orang kota, orang desa, semua mengalami kekhawatiran. Itu sebabnya hari ini ada pesan firman Tuhan bagi kita. Bagaimana sikap kita mengatasi segala macam kekhawatiran yang datang dalam hidup ini. Banyak orang khawatir tentang masa depannya. Banyak orang khawatir tentang keluarganya sendiri. Banyak orang khawatir tentang pekerjaan, usaha, bisnis yang hari-hari ini sedang mengalami goncangan. Banyak orang khawatir tentang pelayanan. Bahkan banyak orang khawatir hari-hari ini tentang makanan, minuman yang hari-hari ini dia jalani dalam kehidupannya. Tetapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan pesan Tuhan bagi kita bahwa ada sikap bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran itu. Sikap yang pertama adalah kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab di tengah-tengah kekhawatiran ini kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita hanya bisa lari ke atas dan melihat ke atas. Hanya melihat dan mengandalkan Tuhan saja. Sebab Tuhanlah yang bisa menolong manusia. Itu sebabnya kita harus berdoa, mencari wajah Tuhan. Menyerahkan semua beban-beban hidup dan masalah kita kepada Tuhan. Dan kita percaya mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Jadi doa yang benar artinya ketika kita berdoa kita harus melihat diri kita. Apakah hati kita sudah benar, pikiran sudah benar, perbuatan kita sudah benar. Dan saya percaya kalau kita punya hidup yang benar dan kita berdoa dengan benar, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktunya. Itu sebabnya Alkitab berkata, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saya sangat percaya. Yakobus 5:16 berkata, doa orang benar besar kuasanya. Kenapa? Karena saya sangat percaya kuasa yang ada di dalam hidup kita jauh lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu sebabnya pesan Tuhan hari ini mengatasi kekhawatiran yang pertama adalah kita harus berdoa dengan benar. Sikap yang kedua adalah kita harus memiliki pikiran yang benar. Ini penting sekali saudara-saudara.
Sebab kalau kita punya pikiran yang selalu negatif, maka itu akan menghancurkan hidup kita sendiri. Tapi kalau kita berpikir positif, walaupun ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan yang datang dalam hidup kita, tapi kalau kita berpikir positif, maka saya percaya Tuhan akan menyelesaikan tepat pada waktunya bersama dengan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, kebajikan, hal-hal yang manis. Itu yang kita pikirkan dalam hidup kita. Sebab saudara-saudara, hari-hari ini penyakit yang sangat membuat banyak orang takut adalah penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Rumah sakit di dunia, dalam satu tulisan saya membaca bahwa 75% manusia sakit itu karena pikiran. Jadi saudara-saudara, pikiran ini yang membuat manusia stres, manusia tertekan, dan akhirnya manusia banyak yang mati karena pikiran. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjaga pikiran kita dengan baik. Jangan terlalu stres dengan semua keadaan yang ada di sekitar ini. Sebab saya sangat percaya virus corona, COVID-19 itu bisa disembuhkan. Karena virus itu adalah self-limited. Artinya dia bisa sembuh sendiri. Karena kita punya kekebalan tubuh yang baik, daya tahan tubuh yang baik, imun yang baik, maka itu akan mengatasi virus yang datang membawa infeksi di dalam tubuh kita. Itu sebabnya saudara-saudara, pikirkanlah yang benar. Contohnya begini, kalau hari ini saudara bangun pagi, saudara berkata, saya sehat, saya kuat, maka sepanjang hari itu saudara akan sehat. Saudara akan berkata, saya menang, saudara akan menang. Kalau saudara berkata, saya diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Jadi pikiran kita harus benar. Untuk memiliki pikiran yang benar, isilah pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan setiap firman Tuhan itu dalam hidup kita. Pasti pikiran kita akan benar. Dan kita dapat melihat banyak perkara ajaib, perkara besar Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus memiliki hidup yang benar. Ini penting. Sebab firman Allah berkata, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar daripadaku, lakukanlah itu. Jadi kita sudah banyak melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dilakukan oleh Yesus, menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mari kita lakukan itu dengan benar di hadapan Tuhan. Milikilah hidup yang benar, hidup yang berkenan, hidup yang layak, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Maka saya percaya kekhawatiran itu akan lari dari hidup kita. Dan kita akan memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita. Memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, memenuhi seluruh hidup kita. Dan saya berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita ilahi selalu ada dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bisa melewati badai pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, setiap mereka yang menonton live streaming ini, hamba berdoa kepada mereka semua. Kalau ada di antara mereka yang khawatir hari ini, kami percaya Tuhan, firman-Mu selalu meneguhkan kami. Firman-Mu selalu menguatkan kami. Kami mau keluar dari kekhawatiran itu dengan sikap hati yang benar, dengan pikiran yang benar, dengan doa yang benar. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jamahlah setiap mereka yang sakit. Jamahlah setiap mereka yang punya persoalan. Jamahlah setiap mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhanlah satu-satu yang melakukan mujizat yang terbesar dalam hidup setiap mereka yang mendengar renungan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.